Jadi lu belum yakin dengan perasaan lu ke Riko? Selama ini lu udah deket sama dia, bahkan sampai... Duh mamai, ini kenapa tembusnya dapur toh? Ya ampun, rumah ini betul-betul aneh sekali. Aneh seperti dia punya tuan rumahnya ini toh, Nona Ular. Aduh, bagaimana ini? Nona pacar. Sekarang harus bagaimana coba? Telepon saja dulu. Sini hari ini. Oke, mau tarik tambang. Oke. Ih, bagi dua. Yaudah, buat gue aja. Ih, buat gue. Ih, apaan sih? Ih, udah gue kesel banget. Ih. Halo Mama. Halo Nona pacar. Nona pacar, beta ini sudah masuk ke rumahnya Nona Arin, Nona Ular ini. Cuman sepertinya beta nyasar ya. Masa beta tiba-tiba masuk langsung dapatnya dapur Nona. Udah masuk aja lurus, terus nanti lihat ada kolam renang, kamu samperin aku, oke? Ya udah deh. Oke. Beta cari jalannya ke situ ya. Ih, punya gue. Ih. Aduh, dingin. Ya, sana aku juga dingin. Beta balik arah dulu ya. Aduh. Siapa permisi. Kamu pasti mau maling kan? Oh, bukan kakak. Jadi beta ini temannya Nona Ular. Di sini nggak ada yang namanya Nona Ular ya. Pasti kamu mau maling kan? Bukan kakak, beta bukan maling. Bohong. Tolong dengarin beta punya penjelasan dulu, kakak. Bukan, maaf. Maling. Bukan maling, beta ini. Beta bukan maling, kakak. Sumpah. Ya ampun, itu pasti tuh pacar lo yang banyak minusnya tuh nyasar tuh ke dapur gue. Ih, salah lo tau gak sih? Iya, apaan sih? Orang tadi gue udah bilang kok tinggal lurus aja. Bukan, beta bukan maling. Kenapa muka lo gitu banget, ya? Udahlah, gimana ya, Ra? Santai aja sama gue, nggak perlu nggak enak gitu. Nggak perlu nggak enak kalau misalnya lo pengen cerita tentang Riko atau lo bahkan cerita kalau lo dijadian sama Riko. Gue aman, santai aja. Gini deh, biar lo ngerti gimana ya? Ya anggap aja gue kayak anak-anak yang lain. Kayak sahabat-sahabat lo yang lain, sahabat satu geng. Jadi lo mau curhat sama gue, mau ngobrol apapun tentang gue, ya gue santai banget. Ya karena gue juga udah ikhlasin lo. Ikhlas sama keadaan. Ya kenapa gue nanya, karena Kak Riko kan kakaknya sahabat gue, kakaknya Riva. Ya artinya Kak Riko itu bagian dari keluarga geng kabel. Aigo, gue gak nyangka deh Davin bisa berpikiran sedewasa ini. Dia gak marah sama Kariko dan masih mau nganggep Kariko bagian dari keluarga geng kabel. Ya, tapi kalau lo nggak mau cerita sekarang juga nggak apa-apa. Lo bisa cerita besok, 2 hari lagi, 3 hari, tahun depan juga nggak apa-apa. Gue akan selalu menjadi pendengar yang baik buat lo. Tadi pas gue datang ke rumahnya Riva, Kariko udah tidur, Vin. Dan sebenarnya gue juga gak ketemu sama Kariko. Soalnya Riva bilang sama gue, lebih baik gue gak ketemu dulu sama Kariko sampai gue bener-bener yakin tentang perasaan gue sama dia.
Tunggu bentar. Maksud lo, jadi lo belum yakin dengan perasaan lo ke Riko? Selama ini lo udah deket sama dia, bahkan sampai hubungan kita bisa... Vin, Ya. Gini Laura, kalau menurut saran gua sih, lo ikutin kata hati lo. Lo ikutin perasaan lo. Kalau emang lo sayang sama dia, ya jadian. Jadi gimana ya? Jangan sampai lo udah menggunakan waktu lo selama ini untuk dekat sama dia, bahkan sampai hubungan kita jadi kayak gini. Tapi nyatanya apa? Pada akhirnya nggak jadi apa-apa toh. Sorry, gue bukannya bermaksud untuk ikut campur masalah lo, tapi ya gue sahabat lo, ya gue berhak berpendapat dong. Ya udah kalau gitu, gue cabut duluan ya. Oh ya, lu mau mau bareng gue nggak? oh, gak usah, nggak apa-apa, gue bisa pesen aja kok, aman. Oke. Yaudah kalau gitu, gue duluan ya, Ra. Bye. Baik, Vin. Gue gak ngerti sama apa jalan pikiran lo, Ra. Saat kita bersama, lo rusak hubungan itu dengan maunya deket sama Riko. Sampai-sampai pada akhirnya kita putus. Dan sekarang lo nunjukin ke gue kalau lo ragu sama Kak Riko. Tapi buat apa gue mikirin itu semua? Karena gue percaya kalau cara terbaik untuk ngelupain semuanya adalah dengan ngerelain lo, Ra. Apapun pilihan lo. Kenapa aku ngerasa dunia ini rasanya beda banget ya yang sejak kamu gak ada di samping aku. Aku harap kamu cepat kembali ya yang. Aku kangen bercanda lagi dan ngabisin waktu sama kamu. Ya ampun. Pasti kamu mau maling kan? Tinggal. Dengar dulu beta punya penjelasan. Beta ini bukan maling. Oh my god, stop! Astaga Nadia. Udah. Ini Non, ini dia mau maling. Bukan, beta bukan maling. Udah, Bibi masuk aja ya, masuk aja. Ya baik Non. Lo tuh kenapa sih? Ya ampun, lo liat nih rumah gue jadi berantakan. Udah, gue udah pusing ya. Mendingan sekarang lo out dari rumah gue. Ya ampun, Mamai. Nona ular aling itu betul-betul tega sekali ya. Ini beta punya nona pacar lagi basah, malah diusir. Tolong kasih pinjam dulu baju ganti. Gak ada ya baju ganti. Lagian lo tuh ya datang ke rumah gue ngerusuh. Gue tuh udah bilang gue gak mau ada lo di rumah ini. Jadi mendingan lo cabut sekarang cabut. Ya ampun, oh ya belum lagi aroma Nadif, virus Nadif harus diinspektan gitu loh. Ih, Mamai, maksudnya apa tuh Ale ngomong kayak gitu nona ular? Hah? Ale pikir beta ini virus menular, jadi harus dipakai disinfektan begitu? Harus begitu? iyalah. Tahu Mama udah biarin aja, dia emang kayak gitu si Nona ular ini. Dengerin ya nih Rian, kalau lo masih mau temenan sama gue, lo harus bisa terima Mamai karena gue sama Mamai itu satu paket. Apa lo bilang gue harus menerima kalian berdua? Gue harus dengerin kalian berdua. Halo, Oga, iu, gue gak mau, gue geli tau gak sih? Udah mendingan sekarang cabut deh.
Aduh mama Nona pacar punya omongan tadi itu toh betul-betul bikin beta punya jantung ini berdebar dan set mendadak jantung ini jatuh ke jempol kaki saya. Mai, Ya, gimana sih jantungnya kok jatuh ke jempol kaki? Yang ada kamu die. aduh mama tentu nggak bisa lah Nona pacar. Selama Nona pacar itu ada di samping beta ini nggak akan pernah die. Karena Nona pacar ini adalah separuh nafas beta, nyawa beta, dan juga kehidupan beta saya. Ya ampun, bener ya. Gue gak mau nih kalian berdua romantisan di sini tau gak? Ini separuh nafas, nafas lo berdua nanti gue bikin separuh mau. Udah ayo cabut. Kalian selalu ngeselin banget lo ya. Awas nyaring kali ini perbuatan lo ke gue bakal gue balas. Udah baik, mendingan kita pulang aja biarin dia di sini sendirian bertapa. Nanti ada yang Pak Balik. Lucu banget deh. Udah stop cabut. Pergi. Kita pulang. Iya. Gi. Budia? Hah? Pak Basuki. Ini hasil seleksi ya? Sudah ada berapa orang yang lolos? Aduh, saya juga seneng banget, Pak. Alhamdulillah akhirnya keluar juga hasilnya. Ini adalah hasil diskusi saya dengan Kak Ongen kemarin. Akhirnya kita berdua sepakat mengeluarkan nama-nama anak-anak yang berhasil lolos seleksi. Dan ini adalah hasilnya. Kita berdua sudah sangat yakin kalau anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki bakat yang luar biasa, dan saya yakin kalau kita asah dengan benar akan semakin tajam, Pak. Ya sudah, pokoknya semuanya sudah saya percayakan sepenuhnya sama Budia. Siapa? Sama anak-anaknya. Ini. Pagi Pak Basuki. Selamat pagi Mas Ongen. Pagi juga, Kak Ongen. Bu Dia, Ya. sudah tempel di mading mana saja tentang hasil pengumuman dance-nya? Bu, maaf, iya. maksud saya mau menambahkan satu nama. Memang pilihan saya sendiri, Bu. Tapi menurut saya dia berpotensi banget, Bu. Sayang banget kalau nggak dilibatkan. Tapi siapa ya, Kak? Mohon maaf, Kak, gini loh. Setahu saya kan ini sudah semua dan kita memilih berdasarkan anak-anak yang ikut audisi, Kak. Namanya Okta. Okta, anak IPA, Bu. Okta? Iya, Bu. Memang dia nggak ikut seleksi, Bu. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kemarin saya mencoba beberapa gerakan dan diikuti sama dia, dan dia sangat bisa. Menurut saya berpotensi banget, Bu. Tapi kalau sepengetahuan saya, Okta itu bukan tipe karakter anak yang mau ikutan ekskul dance. Tapi nggak apa-apa Budia. Budia coba konfirmasi saja sama si Okta. Siapa tahu dia memang mau ikut seleksi ekskul dance. Ya udah, kalau gitu gini aja. Saya akan mencoba konfirmasi sama Okta, dan kalau ternyata Okta memang mau bergabung bersama kita, baru deh kita tambahin nama Okta di daftar list kita ya, Kak Ongen? Oke. Saya setuju. Saya setuju sekali. Budia. Oke. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu Bapak-bapak. Ya. Saya mau tanya Okta langsung. Mari. Ya. Mari. Ayo Mas Ongen. Sabar ngadepin anak-anak tuh ya. Baik. Ya, saya dulu ya. Mari, Pak. Selamat pagi Neng Non. Pagi Maman. Nyonya selamat pagi. Gak usah so akrab kamu, nyapa-nyapa ponaanku, nyapa-nyapa saya. Udah tuh mobilnya udah siap belum? Kalau mobil mah sudah siap atau tinggal berangkat. Mari. Cahayu, ayo kalau gitu kita berangkat saiki. Nanti sekolahmu terlambat loh. Ayo. Kok Bule tiba-tiba mau nganter aku sekolah lagi? Kayaknya kemarin Bule ninggalin aku di sekolah sendirian, sampai-sampai aku berangkat sama orang lain. Karena seingat aku, Bule tuh pernah bilang aku tuh nggak boleh berangkat sama orang lain kecuali sama Budi. Oh, aku tahu apa? Jangan-jangan orang itu siapa namanya dia? Siapa namanya dia? Oh, Brian. Iya. Tapi maaf ya Bule, aku tegasin sekali lagi, aku sama Rifki itu tak terpisahkan.
Wadalah, kok kamu hebat banget toh Cahayu? Kamu udah bisa bilang kalau kamu sama anaknya Mas Roy itu nggak akan terpisahkan. Wah, kamu udah bisa baca, hah? Masa depan kamu. Iya. Wah, saget bule. Karena aku sama Rifki tuh masa depannya cerah, terang, menderang, superior. Haha, nggak bakal terpisahkan. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau kamu bersikeras begitu, bule juga bakal bersikeras untuk memisahkan kamu sama si Rifki anaknya Mas Roy itu. Rifki Nyonya. Diam. Biasa. Ayo, kita bertarung. Oh ya udah, kayak gitu aku juga sekuat tenaga buat nentang keputusannya bule. Deal? Gak deal. Ya udah, menurut aku deal. Aku duluan sekolah ya bule. Mwah. Bye-bye. Cahayu, Cahayu, Cahayu. Aduh, Supirman cepet kejar Cahayu. Nyonya, kenapa tuh jadi berangkat sendiri? Lo kamu tuh ngapain kesini sana? Kejar tak bilang? Oh, iya tuh ya. Selamat, bantuin. Kamu lo ngapain megang kejar Cahayunya dulu, itu lebih penting. Iya Nyonya, maafin ya, ini tipenya. Aduh.